Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan atau fadilah membaca daripada Al-Quranul Karim. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacalah Al-Quranul Karim karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak atau nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat atau pertolongan kepada orang yang gemar membacanya. Hadis riwayat Muslim. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'lamuna bihi bid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa Al-Imran tuhajjani an sahibihima. Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkanlah Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran untuk mempertahankan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah. Sedang orang yang membaca Al-Quranul Karim dan ia merasa susah di dalam membacanya, akan tetapi ia selalu berusaha, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana matalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun wa matalul munafiqil ladhi yaqra'ul Qur'an matalur raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatalil khanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu adalah seperti utrujah, yang mana baunya itu harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, yang mana tidak berbau akan tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga, yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti hanzalah, yang mana tidak berbau dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim ini, dan ia akan merendahkan derajat satu kaum yang lain dengannya, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada iri hati itu yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal saja, yaitu yang pertama, seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami Al-Quran, kemudian ia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam ataupun baik pada waktu siang. Kemudian seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia gemar menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang membaca surah Al-Kahfi dan di dekatnya ada seekor kuda yang diikat dengan tali pada kanan dan kirinya. Kemudian orang itu diliputi semacam awan yang selalu mendekat sehingga kudanya akan lari meninggalkan tempat itu. Pada pagi harinya ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Kemudian beliau Rasul SAW bersabda, itu adalah suatu ketenangan atau rahmat yang turun karena bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min al-Qur'ani kal baitil kharib al-kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tiada sedikit pun dari Al-Qur'an itu seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, nanti akan diperintahkan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, bacalah dengan baik dan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil semasa kamu hidup di dunia, karena sesungguhnya fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra, karena sesungguhnya tempatmu, derajatmu itu tergantung pada akhir daripada ayat yang kamu baca semasa hidup di dunia. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, dikarenakan di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada Al-Quran, bulannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.